Para pecinta keadilan dan para penentang kezaliman tak pernah terkurung dalam satu bendera. Mereka adalah api-api kecil yang tersebar di seluruh penjuru bumi, di setiap bangsa, setiap keyakinan, di setiap denyut nadi yang masih percaya bahwa manusia dilahirkan untuk berdiri tegak, bukan untuk berlutut di hadapan kekuasaan yang sewenang-wenang. Kehadiran mereka bukan monopoli satu bangsa, namun di tengah badai kegelapan global yang merambat hari ini, Iran berdiri sebagai jantung yang berdegup paling kencang, pusat energi yang memancarkan keberanian dan menyulut gelombang perlawanan yang tak terbendung. Dari tanah itulah mengalir dorongan yang menggerakkan umat manusia dan umat Islam khususnya, bahwa mereka yang berada di luar lingkaran iman namun hatinya masih utuh, keyakinan bahwa keadilan tak boleh berlutut di hadapan arogansi yang membusuk. Hegemoni dan kekerasan yang selama ini disembunyikan di balik kata-kata manis diplomasi, kini telanjang bulat di hadapan dunia. Pernyataan para penguasa angkuh bukan lagi sekadar ancaman tersirat. Mereka adalah pengakuan jujur dari wajah kekuasaan yang haus darah, arogansi yang membusuk, ancaman yang menggigilkan, dan pembenaran terang-terangan atas pembantaian. Dunia menyaksikannya dengan mata yang terbuka lebar. Jiwa-jiwa mulai tersadar, ini bukan lagi perang biasa. Ini adalah benturan maha dahsyat antara kehendak untuk mendominasi seluruh planet dan kehendak suci untuk mempertahankan martabat kemanusiaan itu sendiri. Di pusaran paling mengerikan, Iran berdiri. Embargo yang mencekik, tekanan ekonomi yang mematahkan tulang, dan konspirasi politik global yang tak kenal ampun mengepungnya dari seluruh penjuru. Di hadapannya, dua raksasa dunia, Amerika Serikat dengan segala kekuatan globalnya, dan Israel dengan mesin perang yang ditopang, jaringan media, serta ekonomi yang tak tertandingi. Iran menghadapi mereka dengan dada terbuka, dengan sumber daya yang jauh lebih kecil. Namun justru disitulah letak kebesarannya, bukan pada kekuatan senjata, melainkan pada kekuatan jiwa yang tak terkalahkan. Mengapa konflik ini tampak membingungkan? Karena banyak pengamat menilai dengan satu ukuran kemenangan yang sempit. Padahal kemenangan selalu bergantung pada standar yang dipakai. Amerika dan Israel memiliki hampir segalanya, militer paling canggih, teknologi paling mutakhir, jaringan intelijen global, dominasi media, dan kekuatan ekonomi yang menjangkau seluruh dunia. Iran sebaliknya, telah berpuluh tahun hidup dalam belenggu sanksi yang mencekik, blokade teknologi, dan isolasi diplomatik, kerugian ratusan miliar dolar yang seharusnya telah menghancurkan negara manapun. Bagi poros kekuasaan, ukuran kemenangan sangat jelas. Sebuah negara yang terbelenggu dan terisolasi seharusnya tumbang dalam satu pukulan. Jika tak jatuh dalam satu ronde, itu adalah kegagalan. Jika ronde demi ronde berlalu dan lawan masih berdiri tegak, maka keunggulan pada raksasa itu perlahan berubah menjadi aib yang memalukan. Faktanya, Iran tidak runtuh, strukturnya utuh. Laporan intelijen Amerika sendiri mengakui bahwa serangan militer besar-besaran pun belum mampu menumbangkannya. Lebih dari itu, Iran masih mampu meluncurkan ratusan bahkan ribuan rudal dan drone sebagai balasan. Sebuah bukti bahwa ia bukan hanya bertahan, tetapi mampu melakukan pembalasan dan melukai. Disinilah letak perbedaan standar kemenangan yang hakiki. Bagi Amerika dan Israel, kemenangan berdiri cepat, total, dan telak. Perubahan rezim, penghancuran total kemampuan militer lawan, penyerahan tanpa syarat. Bagi Iran, kemenangan adalah bertahan. Kemenangan adalah tidak runtuh. Kemenangan adalah tetap berdiri tegak meskipun tekanan tak seimbang. Kemenangan mereka bukan tentang menghancurkan lawan, melainkan tentang membuktikan bahwa lawan tak mampu menghancurkan mereka. Menang dan kalah hanyalah hasil akhir, bukan perbuatan. Yang nyata adalah dua pilihan, melawan atau menyerah. Melawan bisa dimulai sekarang dengan apa yang ada. Menyerah pun bisa dirasakan dalam setiap hembusan napas yang lemah. Di saat yang genting seperti sekarang, yang dituntut bukanlah kemenangan. Yang dituntut adalah perlawanan, melawan ketidakadilan yang menjerit, melawan kezaliman yang tak tahu malu, melawan kebengisan yang berani menari di atas mayat-mayat anak kecil. Kemenangan bukan milik siapapun yang berjuang hari ini. Ia milik kehendak sejarah dan keadilan yang maha kuasa. Kekalahan bukanlah sebuah pilihan, ia hanya hukum alam yang bisa berubah kapan saja. Tetapi keputusan untuk melawan itu sepenuhnya ada di tangan setiap jiwa yang masih bernyawa. Itulah mahkota kemuliaan yang tak bisa direnggut oleh siapapun. Kesadaran ini membakar habis segala pesimisme. Selama masih ada satu orang yang masih memilih melawan, harapan tak pernah mati. Ia justru semakin hidup, semakin membara, dan kesadaran ini kini bangkit di mana-mana. Sel-sel kesadaran yang tertidur lama mulai terjaga. Mereka yang dulu diam, kini mulai bersuara. Mereka yang dulu takut, kini mulai berdiri. Kekuatan-kekuatan besar dunia tahu ini. Mereka merasakan getarannya. Mereka ketakutan.
Setiap jiwa punya peran. Ada yang berada di garis depan, menghadapi peluru dan rudal. Ada yang berada jauh di belakang, namun hatinya tak pernah goyah. Dukungan yang tulus, keteguhan sikap, doa yang dipanjatkan, keberanian untuk tak menyerah, semua itu adalah peluru yang tak terlihat yang lebih mematikan dari rudal manapun. Kegoyahan hati akan menjadi beban bagi saudara-saudara di garis depan. Maka kita jangan pernah menjadi beban bagi mereka. Mereka yang berdiri di barisan perlawanan sudah tahu sejak awal, jalan ini bukan untuk hidup nyaman, bukan untuk kekayaan, bukan pula untuk jabatan. Ini adalah jalan demi kebenaran dan keadilan yang suci. Di jalan seperti ini, pengorbanan adalah harga yang tak terelakkan. Sebagian kehilangan rumah, sebagian kehilangan harta, sebagian kehilangan nyawa yang paling dicintai. Darah mengalir, namun setiap tetes darah yang jatuh bukanlah kekalahan. Ia adalah benih. Benih yang akan tumbuh menjadi hutan perlawanan yang tak bisa dibakar oleh siapapun. Refresh your mind. Join Diagnosa Logika. Share knowledge.